Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tanda-tanda diterima sebuah ketaatan ataupun amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada tanda ataupun alamat bahwa ibadah yang selama ini kita lakukan, baik salat kita, baca Quran kita, zikir kita, puasa kita, semua diterima Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Inilah kita akan bahas tanda-tandanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dalam kajian malam ini mengutip surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera akan memperolehnya. Al-Imam Ahmad dan juga Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah meriwayatkan tentang asbab nuzul daripada surah Al-Mu'minun 60 sampai 61 ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahuwa alladhi yazni, ahuwa alladhi yashrik, ahuwa alladhi yashrabul khamra?" Qala la, ya binta Abi Bakrin wa ya binta Siddiq, walakinnahu ar-rajul yasumu wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Imam Ahmad dan juga Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud ayat ini? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang penuh dengan takut. Siapa mereka?
Apakah mereka orang yang dulunya pezina kemudian tobat dan takut? Ataukah dulunya dia seorang pencuri kemudian tobat kemudian merasa takut? Ataukah yang dulunya penggemar minum khamar kemudian tobat kemudian takut? Maka Rasul mengatakan, bukan itu maksudnya wahai putri dari Abu Bakar. Akan tetapi ayat itu adalah seorang laki-laki yang berpuasa, yang bersedekah, yang sholat, tetapi mereka takut kalau seandainya ibadah-ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang surah Al-Mu'minin 60 ini, bahwa orang-orang yang takut itu bukan yang dulunya ahli maksiat kemudian bertobat, kemudian dia takut kalau seandainya tobatnya tidak diterima. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah orang yang beribadah seperti puasa, sedekah, salat, kemudian dia takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 103, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kuhabarkan kepada kalian, kata Allah, serugi-ruginya amalan. Mereka lah orang-orang yang percuma usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka masih menyangka saja mereka masih berbuat kebaikan. Jangan sampai kemudian kita merasa kita sudah sholat, sudah puasa, sudah beribadah, rupanya itu semua ditolak dan tidak diterima. Amilatun nasibah, hanya lelah letih saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah, akhirnya Ibrahim pun kemudian mengajak putranya membangun Ka'bah atas perintah Allah. Bukan kemauan dia membangun Ka'bah, Allah yang perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan juga Ismail meninggikan Ka'bah. Artinya Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah diperintahkan, Ibrahim melaksanakannya. Dibangunlah Ka'bah dengan Ismail. Setelah kemudian Ka'bah selesai, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam pun mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Karena engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihat, kalau sekelas Ibrahim saja dia masih meminta kepada Allah untuk diterima amalannya, padahal yang memerintahkan membangun Ka'bah adalah Allah, dan yang membangunnya juga seorang Nabi, bahkan Khalilur Rahman, bahkan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Tapi dia takut kalau seandainya setelah membangun Ka'bah amalannya ditolak. Makanya dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, lihat, jalalullah wa azamatuh fi qulubil ladzina ya'rifuna. Bagaimana kemuliaan Allah dan keagungannya melihat hati-hati orang-orang yang mengetahuinya, li da'watihi ma fil qabul. Karena doa keduanya, maksudnya Ismail dan Ibrahim, supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak para ulama salaf apabila membaca
doanya Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ku persembahkan, terimalah amalanku. Mereka selalu menangis dan mengatakan, kalau Ibrahim saja takut tidak diterima, macam mana pula kami? Nabi Ibrahim takut tidak diterima tuh. Amalan membangun Ka'bahnya dengan Ismail, apalagi kita? Siapa kita? Makanya para ulama ketika membaca ayat ini selalu menangis. Dikhawatirkan solat mereka tidak diterima, puasa mereka tidak diterima, zakat, sedekah, zikir dan lain sebagainya. Makanya kenapa kemudian kita harus sering-sering meminta kepada Allah supaya diterima ibadah kita. Lihat Nabi SAW ketika beliau menyembelih kurban, apa kata Rasul? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan untuk umat Muhammad. Nabi saja meminta kepada Allah untuk diterima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat perkataan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amali asyad ihtimaman minkum bil amali." Kata Ali radhiyallahu anhu, sebaiknya kalian harus memikirkan bahwa diterima amal di sisi Allah itu lebih dahsyat dibandingkan amalan itu sendiri. Pikirkan, bukan dipikir, bukan mikir amalannya, tapi pikirkan apakah amalan diterima atau tidak. Karena itu yang paling penting. Orang beramal bisa saja dari pagi, siang, sore, malam bisa orang beramal, tapi apakah kemudian amalan diterima atau tidak? Makanya memikirkan amalan itu diterima jauh lebih dahsyat dibandingkan memikirkan amalan itu sendiri. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, la an astaykina anna Allah qad taqabbala li salatun wahidatun ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Subhanallah, kalau aku yakin, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Allah terima walaupun satu kali solatku saja. Aku tahu nih, umpamanya seumur hidup ini entah berapa ribu kali saya solat, tapi mungkin satu kali solat aku tahu ini yang diterima. Kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu mengatakan, itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan isinya. Itu lebih aku cintai dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa. Ketika kita tahu amalan kita diterima, berarti Allah menganggap kita ini orang yang bertakwa. Kalau kita tidak tahu, berarti masih memungkinkan takwa, masih mungkin kita tidak takwa. Tapi kalau kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, secara otomatis berarti Allah menganggap kita ini minal muttaqin, orang yang bertakwa. Inilah yang kemudian dikhawatirkan para ulama salaf, dan hal yang senada juga diucapkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatun wahidah." Kalau Allah tahu, kalau aku tahu Allah menerima satu sujudku saja, kemudian dia mengatakan, maka aku lebih senang dan aku siap untuk mati. Kalau aku tahu satu sujudku saja diterima, aku sudah siap mati. Kenapa? Karena Allah sudah menganggap kita ini orang bertakwa, dan sorga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita lihat, bukan hanya perkataan para sahabat, lihat perkataan para tabi'in. Seperti yang dikatakan Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, al-khawfu alal amal alla yutbal asyad minal amal. Hendaklah perasaan memperbaiki ibadah kita. Kalau tidak itu, maka tidak akan pernah berkualitas ibadah kita. Ya gitu-gitu saja ibadahnya, karena tidak terpikir oleh kita apakah diterima atau tidak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
tentu kalau bicara soal qabul ta'ah, bahwa amalan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak, itu ada syarat dan alamat. Ada syarat dan alamat. Adapun syarat ma'ruf, sesuatu yang sudah jelas, yang sering kita jelaskan bahwa syarat diterima amal itu dua. Pertama, dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dibangun di atas ittiba, mencontoh Nabi SAW. Ini sepakat. Kalau ibadah hanya ikhlas tidak ittiba, maka terjerumus kepada bid'ah. Kalau hanya kemudian ittiba tapi tidak ikhlas, maka terjerumus kepada kesyirikan. Kalau tidak ikhlas dan ittiba, maka terjerumus kepada syirik dan bid'ah. Tapi kalau dua-duanya dilaksanakan, maka dialah orang yang paling ikhlas dan orang yang paling ittiba. Itulah syarat orang ketika beramal diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini tidak boleh hilang. Ini disebut namanya syartu qabulil amal, syarat diterima sebuah amal. Adapun alamatnya, disebutkan oleh para ulama, memang tidak ada alamat yang jelas bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah, tidak ada. Maksudnya, pamannya kalau yang diterima amal nampak mukanya terang cerah gitu ya, tidak ada sebenarnya. Yang jelas-jelas itu tidak ada. Tetapi para ulama berusaha untuk berijtihad mereka dengan beristinbat kepada dalil-dalil, bahwa jikalau seseorang itu memenuhi beberapa kriteria yang akan saya sebutkan, berarti berbahagialah, amalan kita insya Allah diterima. Ya, apa saja itu? Yang pertama, adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah, tidak kembali kepada dosa setelah dia melaksanakan ketaatan. Dia tidak kembali melakukan dosa setelah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya di sini? Apabila seseorang kemudian melakukan dosa kemudian bertobat, setelah bertobat dia iringi perbuatan-perbuatan buruk yang dulu pernah dikerjakan, sekarang dia ganti dengan perbuatan baik. Dulu tidak pernah puasa, setelah tobat akhirnya rajin puasa. Dulu tidak pernah sholat, setelah tobat akhirnya rajin sholat. Dulu tidak pernah ngaji, setelah tobat akhirnya ngaji. Dia ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Kalau seandainya dia terus di atas kebaikan dan tidak kembali kepada dosanya, maka itulah tanda diterima ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya dulu tidak sholat, kemudian tobat sholat, balik lagi tidak sholat, nah ini gak akan diterima amalannya tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wajalu min adami qabulil amali, takut, perasaan takut yang tertanam pada hati kita kalau seandainya amalan yang kita lakukan itu tidak diterima. Tanamkan perasaan takut yang selama ini tidak ada dalam hati kita, hadirkan. Jangan-jangan tadi sholat isya saya nggak diterima nih. Karena begini, ikhwatu fillah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, Allah itu tidak berhajat dengan ibadah kita. Ingat, Allah tidak berhajat dengan sholat kita, Allah tidak berhajat dengan puasa kita, Allah tidak berhajat dengan baca Quran kita, Allah tidak berhajat dengan ibadah kita. Sama sekali Allah tidak berhajat dengan itu. Kita yang berhajat. Kenapa? Karena Allah itu sudah kaya, dia tidak berhajat kepada makhluknya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, apakah syukurnya untuk Allah? Tidak, dia bersyukur untuk dirinya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang membersihkan dirinya untuk siapa? Untuk Allah? Tidak, dia sedang membersihkan untuk dirinya.
Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk Allah, tidak untuk dirinya petunjuk itu. In ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian baik, untuk Allah kebaikannya, tidak, kebaikan kembali untuk kalian sendiri. Dan banyak nas-nas Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak berhajat dengan kita. Perhatikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hei anak Adam, jikalau orang yang awal kalian, orang yang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, mereka bersatu di atas satu hati yang paling jahat, semua jahat dari awal sampai akhir, manusia dan jinnya, anggaplah semua jahat, tidak ada yang beriman sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, baik manusia atau jinnya, semua jahat, tidak ada orang baik. Apa kata Allah? Ma naqasa min mulki dzalika syai', ma naqasa dzalika min mulki syai', itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Oke, kita balik. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada fi mulki syai'a. Seandainya orang yang awal, orang yang akhir, manusia dan jinnya di satu hati di atas ketaatan kepada Allah, tidak ada yang kufur. Sejak zaman Adam sampai yang terakhir semua beriman, manusia dan jinnya semua beriman. Menambah kekuasaan Allah? Tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Mau satu dunia maksiat tidak mengurangi kekuasaan, mau satu dunia taat tidak juga menambah kekuasaan, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Yang ini saya katakan, kalau Allah kita tahu Allah tidak berhajat dengan kita, maka sudah selayaknya ada perasaan takut dalam hati kita ini. Jangan-jangan ibadah kita nggak diterima karena Allah nggak berhajat dengan ibadah kita kok. Sudah sewajarnya tertanam perasaan, jangan-jangan tadi sholat saya nggak diterima pula, karena Allah tidak berhajat dengan kita. Allah maha kaya, kita yang berhajat dengan Allah. Lah bentuk hajat kita dengan Allah, tertanam perasaan takut, jangan-jangan pula ibadah tadi tak diterima. Kalau ada perasaan seperti ini, kata ulama, ketahuilah itulah alamat qabulul amal. Justru itulah alamat amal antum diterima. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-taufiq ila a'malin salihatin ba'daha. Mendapatkan taufik untuk terus melahirkan dari satu amalan ke amalan berikutnya. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah melaksanakan satu ibadah, lekas berganti kepada ibadah yang lainnya. Dari sini Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in, mengatakan apa? Perkataan yang bagus sekali. Beliau mengatakan, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha, wa min uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Fa idza qabila Allahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Sesungguhnya balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya, dan hukuman keburukan itu adalah melakukan keburukan setelahnya. Karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, pasti Allah akan berikan taufik dengan diarahkan kepada ketaatan yang melahirkan ketaatan berikutnya. Ya, perkataan beliau. Jadi tanda di amalan kita diterima ini, ketika kita sanggup melahirkan satu amalan, terlahir amalan yang lain dari amalan yang kita amalkan itu. Umpamanya, kita sudah berusaha istiqomah sholat wajib, kemudian beralih ke sholat sunnah, anggap saja sholat duha. Ketika kita sudah terbiasa dengan duha, mulailah kita memulai dengan sholat malam.
Sholat yang paling sulit dilakukan karena harus bangun tengah malam mantu-mantu kan. Kemudian dari sholat malam tahajud itu melahirkan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amman a'ta, siapa yang memberikan dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya lillah untuk Allah. Fa amman a'ta wattaqa, di mana dia melakukan itu karena ketakwaan kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan yakin ada balasan dari Allah, dari sorga. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, jalan dia sudah mudah, Allah mudahkan. Maknanya kita sudah mudah mengamalkan satu amalan, maka ketika kita mengamalkan yang lainnya Allah lebih mudahkan lagi. Itulah yang disebut dengan amal melahirkan amal. Ketika satu amal melahirkan amal yang lain, amal yang lain melahirkan amal yang lain, amal yang lain melahirkan amal yang lain, maka kita akan menutup dengan amalan itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Perhatikan ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagus sekali. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Laqad ajrallahu al-karim adatuhu, laqad ajral karim adatahu bi karamihi, anna man 'asha ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi yaumal qiyamah, faman 'asha 'ala ta'ah ya'ba karamullah an yamutu 'ala al-ma'siyati. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ad-Dimashqi ini, Abul Fida? Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan kemurahannya akan memperjalankan manusia sesuai dengan adat kebiasaannya. Barang siapa dia hidup di atas sesuatu, maka mati pun akan di atas sesuatu yang biasa dia lakukan. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu yang ia lakukan, maka dia akan dibangkitkan pun sama dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Kemudian beliau contohkan, barang siapa yang hidup di atas ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan enggan dengan kemurahannya untuk mewafatkan dia di atas kemaksiatan. Dan juga sebaliknya. Artinya di sini Imam Ibnu Katsir ingin katakan bahwa manusia itu akan berjalan sesuai dengan kebiasaan. Lihat orang pikun. Orang pikun itu yang keluar dari lisannya itu adalah kebiasaan dari sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia suka baca Quran, maka ketika pikun itu pula yang dibaca. Ketika sebelum pikunnya dia memang ucapannya santun, ucapannya bagus, ucapannya indah, maka ketika pikun itu pula yang diucapkan. Tapi kalau sebelum pikunnya dia tidak pernah membaca Quran, yang keluar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat maksiat, cacian, makian, gibahan, maka ketika Anda pikun itu juga yang keluar dari mulut kita. Itulah yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, siapa yang hidup membiasakan maksiat, maka dia akan mati di atas maksiat. Siapa yang mati di atas maksiat, maka dia akan dibangkitkan pun seperti itu. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki yang haji. Kemudian saat dia sedang tawaf, jatuhlah dia dari untanya, kemudian meninggal. Kemudian para sahabat mengatakan, apa yang harus dilakukan dengan jasadnya? Maka Nabi SAW kafankan dengan kain ihram yang ada di badannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena kelak orang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan di hadapan Allah dan dia sedang mentalbiyahkan haji labbaik Allahumma labbaik. Ya. Tapi kalau seandainya orang mati itu karena di atas kemaksiatan, anggaplah dia bunuh diri,
maka dia akan dibangkitkan sedang membunuh dirinya. Dengan cara apa dia membunuh diri ketika di dunia? Ketika dia membunuh diri dengan cara menusuk perutnya dengan pisau, maka dibangkitkan pun sedang menusuk-nusuk pisaunya ke dalam perutnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, taufik ila a'malin salihah. Dia diberikan taufik untuk mengamalkan amalan setelahnya. Itu tanda diterima amal. Jadi kalau seandainya kita ini sudah sholat wajib, kemudian diikuti sholat sunnah, lagi, itu tanda sholat wajib kita diterima, gitu maksudnya. Karena ada pengikutan ibadah setelahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, istisgharul amali wa adamul ujubi wal ghururi bihi. Kata para ulama, menganggap amalan sebesar apapun kecil di mata dia, dan tidak ada perasaan ujub, tidak pula terperdaya dengan amalannya. Jadi dia merasa semua amal yang dilakukan dia kecil, tidak ada yang besar bagi dia, dan dia tidak ujub dengan amalannya, dan tidak tertipu dengan amalannya. Karena banyak orang-orang yang tertipu dengan amalannya, kan? Ana udah banyak sholat, udah banyak sedekah, ya, tertipu dengan amalannya. Semua sudah saya lakukan, apalagi ini Ustaz, katanya. Saya sholat sudah, puasa sudah, dihitung dia. Itu kan merasa apa? Tertipu dengan amalannya, kan? Tetapi tanda diterima amal itu adalah ketika kita tidak merasa besar dengan amalan kita, ketika kita tidak tertipu dengan amalan kita, dan tidak ada ujub dengan amalan kita. Bagi kita amalan besar, amalan kecil sama saja. Itulah kalau sudah perasaan itu yang tertanam, itulah tanda-tanda amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ibn Uyainah, Imamul Makkah, mengatakan, qala Abu Hazim, menukilkan perkataan Abu Hazim, dia mengatakan, uktum hasanatika asyad mimma taktum sayyiatika. Sembunyikan kebaikanmu, menyembunyikan kebaikanmu itu lebih dahsyat dibandingkan engkau menyembunyikan keburukanmu. Kalau bisa menyembunyikan kebaikan, itu lebih diprioritaskan dibandingkan menyembunyikan keburukan. Sebab keburukan itu secara tabiat memang orang kalau bisa jangan tahu. Tabiat kita sudah ngomong kan gitu. Kalau bisa orang nggak tahu kita maksiat itu, karena terkadang ada maksiat itu membongkar aib kita, malu pula kita jadinya. Karena yang namanya dosa itu, kata Rasulullah, mahaka fi sadrik wa karihta an yattali alaihi nas. Namanya dosa itu sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati dan kita tidak suka manusia tahu. Itulah makna dosa. Makna dosa itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan dan kita benci kalau orang tahu. Makanya kemudian kata Sufyan ibn Uyainah menukilkan perkataan Abu Hazim, menyembunyikan kebaikan itu harus diprioritaskan dibandingkan menyembunyikan keburukan. Karena secara otomatis keburukan itu pasti disembunyikan. Tapi menyembunyikan kebaikan itu bukan perkara mudah. Terkadang ya, sebenarnya sih kebaikan yang antum lakukan itu sudah lama sebenarnya, entah 10 tahun yang silam, 15 tahun yang silam, mungkin antum sudah lupa, dan itulah amalan ikhlas yang pernah antum lakukan. Tapi terkadang setan datang ngasih was-was. Anggaplah umpamanya antum beritikaf di Masjid Muhajirin ini 5 tahun yang silam, antum pulang kampung, nggak pernah cerita antum itikaf di sini. Kemudian antum balik lagi ke Batam setelah 5 tahun, datang ke Muhajirin, ngobrol sama kawannya, iya anak dulu itikaf juga 5 tahun yang silam. Dikasih tahu pula, dia sudah tutup juga, mungkin lupa kan. Itulah setan kadang-kadang, supaya amalan kita itu tampak di hadapan orang. Itu padahal sudah 5 tahun, bahkan yang 10 tahun pun sama. Itu yang tiang di pojok itu anak juga nyumbang tuh, padahal sudah 10 tahun tuh nyumbangnya. Sebenarnya dia sudah ikhlas, tapi dipancing setan keluar pula rianya. Makanya penting di sini itu karena menganggap apa? Amalan itu besar bagi dia.
makanya diungkapkan jadinya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikatakan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, khairul ilmi wal amali ma khafiya anin nas. Sebaik-baik pengetahuan dan amal itu ada sesuatu yang tersembunyi dari manusia. Dan memang asal amal itu kalau bisa orang tidak tahu. Amal itu boleh terang-terangan kalau sifatnya syiar. Nah, kalau sifatnya syiar ialah terang-terangan, korban, salat jamaah, azan, itu memang harus syiar, orang tahu. Tapi secara asal amalan itu adalah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan. Makanya lihat perkataan Imam Syafi'i, bagus sekali. Perkataan Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, yang bagi, kata Imam Syafi'i, sudah seharusnya lil alimi an yakuna lahu khabi'atun min amalin salihin fima bainahu wa bainallah, fa inna kulla ma dhahara linnas min ilmin aw amalin qalilin naf'i fil akhirati. Seharusnya kita ini selaku talabul ilmi, orang yang paham pengetahuan agama, adalah amalan-amalan itu yang kita sembunyikan antara kita dengan Allah. Kalau bisa, ada amalan-amalan yang orang nggak tahu, istri kita pun tak tahu kalau punya istri, anak pun tak tahu, orang tua pun, yang tahu hanya kita dengan Allah. Hendaknya ada di antara kita itu amalan-amalan yang tersembunyi, yang hanya tahu Allah dengan kita saja. Kenapa demikian? Karena setiap apa yang tampak kepada manusia, kata Imam Syafi'i, dari pengetahuan atau amal saleh, maka itu akan sedikit bermanfaat untuk akhiratnya. Terkadang apa yang tampak itu sedikit manfaat untuk akhirat dibandingkan yang tidak tampak. Tapi kalau amalan yang tidak tampak itu lebih besar manfaatnya di akhirat dibandingkan yang tampak. Ini perkataan luar biasa. Dan ini juga untuk mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan dosa ini sangat bahaya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama besar. Tapi kemudian Allah katakan, faja'alaha haba'an mansura. Tiba-tiba pahala itu dihempaskan habis, tidak tersisa. Kemudian kenapa? Pertanyaannya kok habis? Rupanya idza khalau bimaharimillahi tahaquha. Alasannya dihabiskan oleh amalan-amalan atau maksiat-maksiat yang tidak terang-terangan. Apabila dia bersendirian, dia pun merobek kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa yang dilakukan tidak terang-terangan itu bisa menggugurkan pahala sebesar gunung Tihama. Maka untuk mengimbanginya supaya amalan kita tidak hilang, maka buat hal yang sama dengan amal soleh. Buatlah amalan soleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau satu hari ini kita melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, satu kali kita buat juga amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, satu kali juga, balance. Tapi kalau tidak, habis amalan kita. Ya. Gimana caranya Ustaz? Dan apa dosa yang tidak terang-terangan? Handphone itu di tangan antum itu dosa yang tidak terang-terangan. Walaupun antum pegang handphone di keramaian orang kan tidak tahu antum sedang ngapain di situ. Antum sedang buka apa? Antum sedang nonton apa? Antum sedang ngetik apa? Apalagi kemudian dalam kamar sendirian, makin lagi jahat kan gitu. Dan ini luar biasa madaratnya handphone ini. Oke lah, ini sudah musibah yang merata kan itu. Tapi buat jugalah amalan soleh antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Istighfar sambil jalan orang nggak tahu, tasbih sambil jalan orang tidak tahu, takbir sambil jalan orang tidak tahu, berzikir sambil jalan orang tidak tahu. Cukuplah kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu maksudnya. Maka yang keempat, tanda diterima amal ketika kita menganggap amalan itu tidak ada yang besar. Ini yang keempat. Yang kelima, hubbut ta'ati wa kurhul ma'siyati. Tanda diterima taat adalah dia punya kecintaan kepada ketaatan dan ada kebencian dari kemaksiatan. Karena kalau kita cerita masalah tobat sendiri,
Kapan orang yang bertobat dikatakan tobat itu? Kalau tidak ada pengaruh dosa yang ada tersisa di kepalanya. Maksudnya apa? Seorang pemabuk, kemudian dia bertobat tidak ingin mabuk lagi, kemudian tertanam dalam hatinya jangan lagi melihat orang yang mabuk, melihat botolnya saja nggak mau dia. Itu maksudnya. Itulah menghilangkan asarnya, pengaruhnya. Tapi kalau seandainya dia dulunya mabuk, kemudian tobat mabuk, tengok botol, memang tak mabuk, cuman masih ada kepengen juga, enak juga, tapi tak mau dia, takut dosa. Itu belum hilang pengaruh dosanya nanti, karena masih ada hawa nafsunya. Itu maksudnya. Nah, ini yang seperti ini yang bahaya. Makanya harus ditanamkan hubbut ta'ah. Memang kita cinta dengan ketaatan dan benci dengan kemaksiatan. Itu alamat diterima tuh amal kita tuh. Karena pengaruh maksiat sudah nggak ada. Ya. Dulu seorang pezina, kemudian dia bertobat. Jangankan lagi melihat filmnya gitu ya, film porno atau yang tidak layak ditonton. Lihat perempuan yang buka aurat, benci, naudzubillah. Ya. Itu betul-betul hilang pengaruh maksiatnya. Tapi kalau dulunya seorang pezina, kemudian tobat berzina, nampak pula wanita di jalan, teringat dulu masa dulu, tapi dia takut karena takut dosa. Itu belum hilang itu pengaruh maksiatnya. Itu maksudnya. Nah, kalau dia betul-betul hilang pengaruh maksiatnya, itulah tanda bahwa amalan kita diterima. Itu maksudnya. Ini yang kelima. Yang keenam, ar-raja'u wa kathratud du'a. Menanamkan harapan dan memperbanyak doa. Terus berdoa dan berharap. Apa yang bisa kita lakukan selain doa dan harapan kan itu? Berdoa agar amalan-amalan kita diterima dan berharap agar amalan-amalan kita berpahala. Cuma dua itu. Berdoa agar amalan kita diterima, berharap agar amalan kita berpahala. Kalau itu yang ada pada hati kita, terus berdoa kepada Allah. Makanya para salaf apabila di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka mengatakan, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Masuklah mereka di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, 6 bulan setelahnya, dari start keluar Ramadan sampai 6 bulan, maka mereka terus mengatakan, ya Allah terimalah Ramadanku, ya Allah terimalah Ramadanku selama 6 bulan. Itu yang dilakukan para salaf. Karena mereka takut kalau seandainya amalan mereka tidak diterima. Ketika ada perasaan kita berdoa kepada, terus meminta agar amalan kita diterima dan ada harapan mudah-mudahan berpahala, maka itu tanda alamat tuh, bahwa amalan kita diterima. Kemudian yang nomor 7, at-taisir lit-ta'ati wal ibti'ad anil maksiati. Mudah melakukan ketaatan, kayaknya mudah sekali. Tidak ada beban karena hatinya insirah, hatinya lapang. Hatinya lapang, nggak ada beban-beban sama sekali dalam melakukan ibadah itu. Contoh mamanya sholat. Sholat ini kan, orang yang sholat itu terbagi dua kelompok tuh. Pertama, sholat karena sebuah kebutuhan. Yang kedua, sholat karena sebuah beban. Karena ada dua orang sholat tuh, memang kebutuhan ataupun memang beban. Bagi yang melakukan sholat, antum sholat di sholat duhur atau sholat isya tadi, habis sholat isya itu plong rasanya seperti antum bayar hutang, berarti itu menjadikan sholat itu sebagai beban. Ya. Jadi kalau antum selesai sholat sama dengan selesai nyaur hutang, berarti sholatnya masih dijadikan beban, bukan kebutuhan. Ya. Tapi kalau seandainya habis sholat plong hatinya, bukan karena hilang seperti bayar hutang, tidak. Dia senang sudah melakukan ibadah dan dia menunggu sholat setelah sholat. Kapan lagi ya sholat? Kapan lagi ya sholat? Itu maksudnya. Berarti itulah tanda diterima amalan kita dan ketaatan. Kenapa? Karena Allah memberikan taisir, kemudahan. Kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi maksiat. Kemudian yang nomor 8, hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Cinta dengan orang-orang saleh, suka bergaul dengan orang-orang saleh,
banyak berinteraksi dengan orang-orang soleh, dan dia benci dengan ahli maksiat, nggak mau dia ketemu, nggak mau bergaul lagi. Lihat aja tak mau, betul-betul dia hijrah total. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat adalah ketika kita bisa menanamkan cinta karena Allah, benci pula karena Allah. Kalau cinta, cinta karena Allah, benci, benci juga karena Allah. Saya cinta dengan orang-orang saleh itu karena Allah, dan saya benci ahli maksiat juga karena Allah. Bukan benci kepada orangnya, tapi kepada kemaksiatannya yang kita lihat di depan mata. Makanya apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku melihat orang-orang saleh dan aku bukan bagian dari mereka. Aku sa'uhibbus salihin walastu minhum. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, uhibbus salihina walastu minhum, katanya. Aku suka dengan orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i, tapi aku bukan bagian dari mereka. Tawadhu. Ya. Apa kata Imam Ahmad dijawab? Tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau cinta dengan orang soleh dan engkau termasuk orang soleh, kata Imam Ahmad. Itu kan guru dan murid itu. Ya. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya cinta dengan orang-orang soleh walaupun saya tidak seperti mereka. Karena kalau tidak cinta dengan orang-orang soleh, cinta sama siapa? Berarti lawannya orang-orang toleh, orang-orang jahat, kan gitu. Maka ini tanda diterima amal kita itu kalau tertanam pada hati kita yang bergaul ya dengan orang-orang yang baik saja, dia nggak mau bergaul dengan orang yang jahat. Nah, ini nomor 8. Nomor 9, kasratul istighfar. Ketika lisannya basah dengan istighfar, terus beristighfar. Walaupun dia tidak merasa berbuat dosa, tidak apa-apa, beristighfar saja, karena istighfar itu tidak mesti berbuat dosa. Seperti Nabi SAW beristighfar sehari itu 70 sampai 100 kali. Apa Nabi berbuat dosa? Kan tidak. Bisa saja istighfar itu dalam bentuk tajdid taubah, pembaharuan tobat. Tapi kalau kita ya sudah jelas banyak dosa. Hari-hari kita ke pasar, hari-hari kita melihat aurat, hari-hari kita melihat handphone, hari-hari juga kita melihat aurat, hari-hari mata kita memandang yang haram. Lisan kita pula tidak mau istighfar. Gimana ceritanya? Ya. Jadi kalau Nabi beristighfar itu bukan karena berbuat dosa. Kalau kita mau istighfar karena banyak dosanya, kan gitu. Makanya jangan sampai kemudian kita sakit hati gara-gara tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan perbanyak istighfar. Dan yang nomor 10, al-mudawamatu 'alal a'mali shalihah. Membiasakan, mendawamkan itu artinya istiqomah. Kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang langgeng walaupun sedikit. Kenapa? Karena Allah itu tidak bosan untuk menerima ibadah kita. Kita yang bosan ketika beribadah kepada Allah. Makanya kenapa ambil yang sedikit tapi istiqomah, jangan pula ambil banyak habis itu tumbang. Karena ada istilah man akhadha jumlatan faqadal jumlah. Kalau ambilnya banyak, tumbangnya juga banyak. Maka ambillah yang sederhana-sederhana tapi istiqomah. Kenapa? Karena kita akan bosan. Allah tidak pernah bosan. Makanya supaya istiqomah itu ya ambil, umpamanya kalau puasa nih, ada Seninnya, ada Daudnya, ada Ayamul Bidnya, ada macam-macamnya puasa, ada puasa qadanya kalau punya utang kan. Oke lah, memang saya ini ahli puasa, sanggup lapar-laparan, ambil puasa terbaik apa? Ambil Daudnya saja, sudah cukup. Ambil Daudnya saja, itu sudah mencakup semua puasa. Nggak usah Daudnya juga, Senin Kemisnya juga, Ayamul Bidnya juga, nggak perlu. Ambil satu tapi istiqomah. Oke, Senin Kemisnya saja. Kenapa demikian? Karena yang namanya istiqomah itu ada batas waktu kuat dan tidaknya. Mungkin masa muda ya, saya antum masih muda ini masih kuat lapar, masih bisalah puasa Daud, istiqomah dengan puasa Daud. Tapi usia antum itu akan terus bertambah. Nanti akan sampai juga mungkin Allah takdirkan usia antum 60-70 tahun sanggup puasa Daud.
Berarti kalau tidak sanggup nanti hilang istiqomahnya kan? Kita mikir juga masa tua nih, macam mana amalan ini bisa langgeng sampai masa tua, sampai mati, gitu maksudnya. Kalau kita langsung ambil yang berat, mungkin 20-30 tahun masih kuat. Kalau sudah tua mana bisa kuat lagi? Kalau begitu terpikirlah, dah Senin Kamis sajalah, umpamanya seperti itu, supaya bisa istiqomah terus. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 11, bukan hanya sekedar istiqomah as-sabat, tapi lebih daripada itu ada taharatul qalbi. Ketika hati ini bersih, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada penyakit, pokoknya bersih, lapang dada itu kayaknya. Dan lapang dada ini luar biasa. Memang sulit kalau antum punya mobil ingin bersih, masukkan ke karwas, kinclong. Rumah kotor, sewa pembantu, pel, sebentar saja bersih, bisa ngaca pula kita di keraminya. Apalagi semua benda di depan kita itu bisa dibersihkan. Tapi hati sulit untuk membersihkannya. Membersihkan hati itu bukan seperti membersihkan mobil, membersihkan rumah, membersihkan piring, tidak. Membersihkan hati itu paling sulit. Karena setiap kita bersihkan datang pula lagi kotorannya. Setiap kita bersihkan datang lagi kotorannya. Makanya tajdidul qalbi, memperbaharui hati itu harus terus setiap hari kita lakukan. Nabi SAW sampai setiap hari berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau mengajarkan doa itu untuk umatmu karena engkau takut kepada kami? Kata Rasul, iya, karena hati kalian itu berada di genggaman Ar-Rahman yang sewaktu-waktu Allah bisa memutar balikan sesuai dengan kehendaknya. Namanya hati itu bisa sesat, bisa dapat hidayah, ada futurnya, ada semangatnya. Makanya Rasul mengatakan banyak-banyaklah berdoa seperti ini supaya hati kita itu mantap. Kalau setiap hari kita bersihkan hati itu dari itu semuanya, maka itu tanda-tandanya bahwa ketaatan kita diterima. Kemudian yang nomor 12, tadhkiratul akhirah. Dia selalu ingat akhirat. Yang diingat akhirat saja. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah duduk. Kemudian Nabi SAW berbaring di pahanya. Kemudian Nabi SAW ditatap oleh Aisyah mukanya. Tiba-tiba Aisyah menangis dan tetesan air matanya sampai berlabuh di pipi Nabi. Nabi sontak bangun, duduk dan memandang Aisyah, kaget. Kemudian mengatakan, wa mayubkik walimad dumu, apa yang membuat anda menangis dan kenapa air matamu menetes seperti itu, wahai Aisyah? Lihat jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, tadzakkartu yaumal qiyamah. Ketika aku memandang wajahmu, aku teringat dengan hari kiamat. Apa hubungannya? Tadzakkartu yaumal qiyamah, aku ingat hari kiamat. Ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Apakah engkau akan ingat nanti pada hari kiamat dengan keluargamu, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, wahai Aisyah, orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Ketika di titian, ketika di telaga, dan ketika di tempat penimbangan amal. Jadi terbiasa mengingat akhirat itu, itulah yang kemudian tanda bahwa kita ini diterima amal, karena yang dipikirkan kita akhirat itu, bukan dunia. Kemudian juga yang nomor 13, berusaha untuk al-ikhlas al-amalulillah. Terus setiap hari kita membiasakan ikhlas. Setiap datang riya kita tolak, setiap datang takabur kita tolak, setiap datang ujub kita tolak. Berusaha untuk ikhlas. Ikhlas gimana caranya? Ya, karena ikhlas itu harus ada ijtihad. Makanya seorang laki-laki memberikan nasihat di hadapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Faqala lahul Hasan, maka Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang yang ngasih nasihat kepadanya, ya hadza lam astafid min mau'idatik faqad yakunu maridha qalbi. Wahai Tuan, apa yang kau ceramahkan kepadaku enggak masuk, mungkin karena hatiku sakit. Ini seorang Hasan Al-Basri.
mengatakan seperti itu. Kayaknya ceramah antum tidak masuk Ustaz ke saya ini, mungkin karena hati saya kotor, itu maksudnya ya. Begitulah tawadunya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia minta uzur kepada yang menasihatinya. Boleh jadi hatinya banyak kotoran sehingga susah menerima nasihat orang. Seperti itu ya. Kemudian juga yang terakhir tentunya, walaupun masih banyak ya, tapi kita ambil yang terakhir, adalah berusaha untuk ats-tsabat. Ats-tsabat sebenarnya dengan istiqomah sama aja artinya, tapi ats-tsabat ini lebih lagi, di atasnya istiqomah lagi, lebih lagi. Jadi kalau memegang sunnah itu betul-betul memegang seperti di atas bara api, itu dipegang betul, mau panas mau tidak dipegang dia. Itulah ats-tsabat. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kita tahu uraian sedikit, maka selaku seorang mukmin adalah berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Tidak ada alamat yang jelas gitu maksudnya kalau amalan kita diterima. Kita kan hanya berharap dengan ciri-cirinya tadi itu, dengan yang saya sebutkan 14 ciri diterima ketaatan itu. Mudah-mudahan kalau ciri-ciri itu ada pada diri kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan Qabil kepada Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa, dan takwa itu di hati, dan ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tadi itulah yang disebutkan oleh pengarang di dalam nasihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.